Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lutfi Fadila di Puspek. Ya, sorry banget gua kurang lebih 2 bulanan ini nggak sempet ngupload video baru tentang dunia teknisi pesawat. Soalnya 2 bulan kemarin, alhamdulillah gua ada yang namanya training dari kantor gua. Jadi gua 2 bulan itu fokus banget sekolah, belajar, tidur, ya begitulah pokoknya. Gue fokus untuk training dulu sehingga gue nggak sempat buat konten untuk pushback. Dan kali ini gue mau buat sebuah experience, berbagi atau sharing ke kalian semua. Soalnya kemarin tuh gue buka Instagram, ada tuh yang komen ke gue, bukan komen sih, DM kayak gini nih, bang bagi dong pengalaman abang pas mau daftar STPI Curug. Ya mungkin gue nggak ngasih tahu di video-video gue sebelumnya kalau gue dari alumni mana, tapi ada juga yang tahu kalau gue ternyata dari STPI Curug di Instagram. Setahu gue nih ya, gue sih nggak gitu mengikuti dunia pendidikan yang sekarang karena ya lo tau lah, gue udah lama kerja. Dan gue denger-dengar nih mau UN, dan mungkin saat lo nonton ini sudah UN ya. Jadi intinya tuh udah mau masuk tahun ajaran baru, dan kelas 3 tuh lagi banyak-banyaknya yang nyari mau lanjut kemana, ini kemana. Jadi ada yang DM ke gue gimana sih caranya, dan caranya sih gue udah kasih tahu kan di video-video sebelumnya. Cuman ada lagi nih yang menarik, bang bagi dong pengalaman abang pas mau daftar. Oke, di video kali ini gue ingin berbagi sedikit aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Eh, Gimana sih pengalaman gue bergabung ke sana? Bukan bergabung sih, diterima di sana ya. Jadi awalnya pas gue mau SMA lulus itu, gue daftarin banyak beberapa perguruan tinggi kedinasan semacam STAN, STIS, STTPLN, STPI. Nah, gue daftarin tuh semuanya, dan akhirnya keterima di dua sih, di STTPLN sama di STPI. Tapi akhirnya gue milih STPI Curug. Dan ada lagi yang menarik nih. Waktu gue pertama kali daftar STPI Curug itu, gue daftarnya bukan milih jurusan teknisi pesawat udara, bukan jurusan TPU kalau singkatannya. Jadi gue di sana pertama kali gue daftar namanya jurusan PLLU, pemandu lalu lintas udara. Ya itu. Jadi kerjanya tuh namanya ATC kalau nanti jadi kerjanya. Dia yang di tower-tower itu loh, yang memandu traffic pesawat dari tower, pilot. Ya pokoknya yang di tower lah, yang memandu penerbangan. Nah singkat cerita gue tuh daftar kan, ikut tes lah. Tes pertama itu tes akademis, dimana tes yang akademis kayak secara umum lah. Gue di STAN juga sama di STIS dan beberapa kampus lain tes akademisnya kurang lebih sama. Gue ikutin tes itu dan lulus. Di jurusan PLRU gue tuh lulus tuh tes akademisnya, karena kan habis tes akademis nanti ada lagi pengumuman. Nah setelah gue lulus, gue ikut tes tahap selanjutnya, yang tes kedua, yaitu langsung banyak. Ada tes eh, kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikolog, tes psikotes, tes wawancara. Itu aja kalau lu daftar jurusan pesawat. Kalau lu daftar jurusan penerbang, ada lagi namanya tes bakat terbang. Tapi berhubung gua waktu itu daftar jurusan PLLU, gua nggak ada tes terbang. Jadi cuma kesehatan, kesamaptaan, dan psikotes sama wawancara. Di tes kesehatan tuh biasa aja sih sebenarnya, ya untuk ngetes tuh fisik lu gimana sih, sehat nggak. Waktu itu ada yang namanya lari lari eh itu sama apa ya, ya jadi tes kesehatan tuh yang di rumah sakit, bukan rumah sakit sih, semacam unit kesehatan di STPI itu ada yang namanya tes kesehatan tuh tes darah. Diambil darah lu nanti, terus ada tes urin, tes mata, tes EKG apa-apa tuh namanya, yang nanti di sini dikasih gel terus kasih kayak kabel-kabel begitulah, dites begitu. Terus tes ronsen juga, dan
Yang paling berkesannya tuh tes apa, gue nggak tahu sih tes apa namanya. Jadi lu nanti masuk ke ruangan itu disuruh buka baju semuanya, jadi full, tapi nggak secara umum, cuman kita di dokternya aja tuh kita buka. Dan di situ gue malu banget sumpah, tapi disuruh nungging gitu, jadi dilihat belakangnya mungkin ambient kali ya, kayaknya sih itu. Jadi itu yang paling berkesan banget di tes kesehatan. Next, selanjutnya hari berikutnya itu ada Samapta. Di Samapta gue tuh ada di tes lari 12 menit keliling lapangan bola, itu dapat berapa meter lah, pokoknya 12 menit berapa meter larinya. Terus ada lari angka 8, lari muter-muter angka 8 gitu loh. Habis itu ada yang namanya push up, sit up sama pull up. Nah, itu juga dites. Yang paling berat sih menurut gue pull up ya. Dulu sih badan gue masih rada enteng, gak kayak sekarang, jadi masih bisa lah pull up. Tapi kalau sekarang sih mungkin dua kali ya. Oke, tes Samapta udah. Habis itu besoknya lagi ada tes namanya psikotes. Nah, di tes psikotes itu gue pernah bahas di blog waktu zaman gue SMA sampai STPI. Gue bikin blog tuh, linknya tuh gue taruh di bawah deh. Jadi di blog itu gue sempet nulis eh, apa aja sih yang keluar di psikotes. Nah, di blog itu gue udah tulis semuanya. Kurang lebih mirip sama. Dan di tahun berikutnya pun banyak orang yang udah baca blog gue bilang ke gue kalau itu mirip. Jadi kayak ada tes koran, jadi angka nanti lo jumlahin di bawah, banyak tuh kayak koran-koran, nanti angkanya lo jumlahin. Dan juga ada tes ngegambar ya, gambar. Jadi kita disuruh gambar orang sama gambar pohon. Nah di situ tapi ada triksnya. Dan jadi lu kalau gambar orang tuh kalau bisa kelihatan semuanya, ada kelihatan tangannya juga, ada kelihatan lagi aktivitas yang ngapain. Itu nggak tahu sih bagaimana para psikolog menilainya, tapi gue sih gambarnya emang ada tangannya juga sih. Dan juga di gambar pohon, lu gambar pohon yang lengkap, ada buahnya, ada daunnya, ada akarnya, jadi yang paling lengkap lah. Jangan lu cuma gambar pohon begitu aja yang nggak ada buahnya. Ya itu sih gue nggak tahu gimana nilainya, tapi ada sih yang gambar kayak gitu dan nggak lulus. Gue sih gambarnya lengkap, itu sih saran aja dari gue ya. Oke, kalau mau lebih lengkap lagi tentang psikologi, tes psikologi itu gue udah ada. Nanti gue nyetupin linknya di bawah. Semoga sih blognya belum expire ya, soalnya gue udah lama banget nggak bikin blog lagi, dan gue kayaknya udah lupa juga deh password loginnya. Cuman masih ada kok tulisan blog itu. Next, lanjutin lagi tes wawancara. Jadi ini tes yang terakhir ya, tes wawancara tuh gue ditanyain berbagai macam hal tentang penerbangan. Dari yang namanya nama bandara-bandara internasional tuh gue ditanyain. Terus gue ditanyain tentang fisika juga waktu itu, tentang kecepatan gitulah. Habis itu gue nggak tahu ya kalau yang anak yang lain tuh ada yang disuruh PBB, baris berbaris gitu. Gue sih, gue kemarin kena nggak ya? Enggak, kayaknya gue nggak sempet disuruh PBB. Mungkin gue sempet tanya sama anak-anak lain sih, katanya itu lagi tegang makanya biar relax PBB, tapi gue nggak tahu juga sih. Pokoknya gue gitu nggak kena PBB, cuman lancar aja. Dan abis itu ada juga tentang bahasa Inggris ya, jadi kita ngebaca bahasa Inggris sama ngejelasin keseharian kita dalam bahasa Inggris. Simpel-simpel aja sih sebenarnya. Ya sudah itu, dan akhirnya gue tunggu pengumuman untuk masuknya. Gue tunggu-tunggu dan akhirnya keluarlah pengumumannya kan di websitenya. Gue lihat nama gue di jurusan PLLU nggak ada coy. Gue tuh udah yang namanya gue ya, ya udah deh, mungkin bukan jodoh gue di STPI. Tapi tiba-tiba teman gue dari satu SMA nelpon, ngabarin. Waktu itu nelpon apa-apa, pokoknya ngabarin ke gue, tapi nama lu ada dipindahin ke jurusan TPU. Kebetulan teman SMA gue nih ikut tes bareng, tapi dia ngambil jurusan TPU. Gue lihat kan di jurusan TPU ternyata ada nama gue dong
Di situ ditulis ada keterangannya dipindahkan dari jurusan PLLU. Nah oke, saat itu gue ada harapan nih, ada senang-senangnya lah dipindahin. Tapi gue mikir lagi, TPU teknik pesawat udara ya kan, gue tuh dulu SMA nggak ngerti sih secara khusus tentang dunia teknisi. Ya kalau lu mau tahu, dulu gue benerin motor juga nggak ngerti, gue make doang. Tapi ya udahlah, gue coba kan, gue telepon lagi STPI. Waktu itu yang ngangkat ibu-ibu apa ya, bu ini gimana nih, nama saya kok di PLLU nggak ada tapi di TPU ada, ini beneran keterima atau enggak, gue tanya. Dan kata dia iya benar, cuman dipindahin mas ke TPU. Oh gitu, ya udah, nanti kelanjutannya gimana, suruh datang lagi lah begitu pokoknya untuk proses selanjutnya. Nah gue itu ada agak lupa gitu gimana ya datangnya. Oh apa nggak datang lagi, tapi tinggal masuk. Dan akhirnya tuh gue masuk tuh ke STPI. Ya awal-awal masuk gue kan nggak tahu banget kalau STPI itu sistemnya semi militer, taruna-taruna gitu ya kan. Gue bawa lah barang-barang banyak bawa jaket, bawa celana jeans, bawa apalah pokoknya untuk main-main keluar lah. Kalau lagi di asrama bosan malam-malam bisa main. Ya bayangan gue tuh kayak asrama bebas aja gitu. Gue nggak tahu kalau dia tuh pakai sistem semi militer. Gue tahu pakai seragam, tapi gue nggak ngerti dulu itu seragam apa. Gue kira kayak seragam anak STM aja, kan ada juga yang kayak gitu ya, seragam semi militer gitu. Tapi gue nggak tahu kehidupannya ternyata kayak begitu. Dan pas masuk itu harus botak. Itu pertama kali gue botak selain baru lahir ya. Jadi itu berkesan banget sih, botaknya botak licin coy. Dan sering berjalannya waktu gue sempet apa ya, sempet agak lelah, tapi gue gak mau menyerah. Jadi gue terus jalani, nikmatin kegiatan ketarunaan hingga akhirnya lulus. Dan kebetulan waktu itu gue ngambil program studi yang namanya non diploma. Jadi pas angkatan gue di STPI, TPU itu nggak ada yang D3 atau D4, adanya yang non diploma. Itu yang ngerada gue mikir lagi sih, karena dulu gue daftar PLLU karena maunya minimal D3 guanya. Dan ternyata gue dipindahin ke TPU yang notabene non diploma, nggak dapet gelar secara gelar pendidikan nggak dapet, cuman sekolahnya lebih cepat sekitar 18 bulanan ya, buletin lah hampir 2 tahun. Dan itu langsung dapet, bukan langsung sih, jadi nanti ada ujian lesson di akhir gua sekolah, ada ujian lesson. Gue sempet recheck, sempet ngulang di lesson A1 gue sempet ngulang 1 kali itu. Tapi akhirnya gue lulus, dan alhamdulillah sih pada lulus, meskipun ada juga yang lulus dengan 1 lesson aja tapi tetap lulus, jadi nanti bisa diurus lagi untuk remedialnya. Nah selepas itu, waktu gue mikir-mikir ambil gak ya non diploma, tapi gue lihat dia ada kerjasama sama GF kebetulan. Dan waktu itu GF ngadain ujian, bukan ujian sih, semacam tes ke kita semua. Nih gimana nih, nanti gue mau ngambil lu ceritanya, kata, tapi lu buat tes dulu. Waktu itu seangkatan gue ada 4 kelas untuk TPU-nya. Yang keterima itu sekitar 3 kelas. 3 kelas lebih dikit lah. Sisanya itu gak keterima ujian GF. Itu salah satu MRO di Indonesia. Ya kalau yang keterima di GF, kita dapat kompensasi semacam subsidi dari GF, dibayarin 50% biaya pendidikan di STPI-nya. Nah itulah yang buat gue mau, ya udahlah nggak apa-apa non diploma, yang penting kan gue pas dites keterima tuh kemarin. Ya udah gue lanjut lah di non diploma TPU teknik pesawat udara. Alhasil setelah lulus wisuda di STPI kurang lebih 2 tahun, wisudanya tuh gabungan tuh, keren sih, sama sekolah darat sama sekolah laut. Jadi semuanya digabungin lah, wisuda gabungan.
Dan setelah lulus gue ke Gen 2 bulan magang di Gen, bukan magang sih, semacam sebelum diangkat tuh 2 bulan. Dan setelah 2 bulan gak lama itu gue diangkat sama Gen, jadi pegawai di Gen. Nah begitulah cerita-cerita gue. Terus ada yang kurang nih, kok abang bisa tahu informasi pendaftaran STPI dari mana, dan gimana sih cara nyari informasi sekolah-sekolah lain? Ini banyak banget yang nanya DM ke gue agak gergetan sih. Sekarang itu udah ada yang namanya Google ya. Google itu bisa men-searching, lu masih mending zaman sekarang ada Google. Dulu gue masih informasi tuh masih ada Google, cuman kan dulu koneksi masih jelek ya, dan HP masih HP jadul ya, lu tau lah kalau mau cari informasi lu harus ke warnet. Nah sekarang lu nyari informasi bisa dari ponsel ya kan, lu buka aja tuh websitenya. Misalnya lu mau kemana, ke STPI, lu buka website STPI, lu cari di situ pasti ada kok pembukaan pendaftaran, ada di situ. Gue juga nyarinya di situ, tapi dulu gue ke warnet karena belum ada HP. HP dulu tuh baru-baru, belum ada Android, BlackBerry ya kan. BlackBerry aja tuh harganya masih mahal. Jadi dulu gue nyari infonya ya begitu. Sama sekalian kebetulan gue di Jakarta Barat tinggalnya, dan gak jauh banget lah, sekitar 1 jaman ke Curug, Tangerang. Ya gue sembari datang juga ke kampusnya, lihat di situ juga memang ada pembukaan pendaftaran. Ya sudah, proses daftar. Jadi buat lo yang masih nanya-nanya ke gue gimana sih cara daftarnya dan gimana sih cari informasinya, ya halo, lu gunain Google lah. Udah banyak di Google, di video gue sebelumnya juga gue udah kasih daftar-daftar universitas atau sekolah tinggi apa aja yang bisa dapat lesson. Jadi lu nonton video gue sebelumnya lagi, setelah itu lu tahu nama-namanya, lu googling, misalnya Universitas Surya Dharma, pendaftaran. Nah lu klik di Google kayak gitu, nanti juga ada. Atau enggak langsung lu telepon, misalnya tadi misalnya ATKP Makassar. Di situ biasanya ada nomornya kan, kontak me, kontak us, kontak our, apalah itu, lu kontak, tanya ke situ gimana pendaftarannya. Atau enggak kalau misalnya udah bisa daftar online, ya lu tinggal daftar online. Oke, itu aja tips dari gue sih. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jadi kalau ada yang mau lu tanya lagi, lu bisa tulis di kolom di bawah. Setelah ini mungkin gue akan ngupload video random gue tentang dunia teknisi. Kalau kalian gak ada yang nanya, gue upload secara random aja. Tapi kalau kalian ada yang nanya, gue akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa ditekan tombol like-nya kalau lu suka. Kalau lu gak suka, lu boleh dislike, lu boleh komen apa aja demi kemajuan channel ini ya. Gue berbagi ke lu semua sih. Terserah lu mau anggapnya gue menggurui. Sebenarnya gue nggak menggurui, gue hanya sharing di sini, sharing pengalaman ya kan. Itu aja sih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau kalian emang bener-bener mau mendukung gue, bisa lu subscribe, bantu gue sampai ke 1000 subscriber ya, biar gue lebih semangat lagi lah dalam posting videonya. Komentar-komentar kalian gue tunggu loh. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Stay on ground.